Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Relma Revana Hero sebagai pembicara 1. Sebelum memulai topik yang akan kami bahas hari ini, saya memperkenalkan rekan-rekan saya beserta dengan perannya masing-masing. Yang pertama, pembicara 1 yaitu saya sendiri, Nur Hikmah sebagai pembicara 2, Erma sebagai pembicara 3, dan terakhir Sania Munawara sebagai penutup. Kami dari tim Pro akan membahas mengenai maraknya ujaran kebencian di kalangan pengguna media sosial. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan menyerang atau menyudutkan si korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ujaran kebencian yang paling sering terjadi yaitu di media sosial. Terdapat banyak faktor pendorong seseorang melakukan ujaran kebencian seperti permasalahan emosional pribadi, berita bohong, dan bahkan sekedar iseng. Beragam kasus ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial, contohnya seperti penghinaan suatu ras, penghinaan terhadap fisik, atau penampilan seseorang. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian menjadi aksi kekerasan telah memainkan peran dalam kejahatan paling mengerikan dan tragis pada era modern ini. Menurut saya, dengan adanya ujaran kebencian membuat adanya perpecahan antara kelompok dan menyebabkan timbulnya dampak negatif, yaitu tekanan sosial, trauma, stres, putus asa, dan bahkan hingga bunuh diri. Adapun hukum Indonesia mengatur masalah ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan penyebaran ujaran kebencian salah satunya adalah pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Perkenalkan, nama saya Erna, saya sebagai pembicara 3. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya. Dampak ujaran kebencian bagi para korban dapat sangat berbahaya, apalagi media sosial merupakan tempat yang terbuka sehingga ujaran kebencian yang dilontarkan dapat dilihat oleh khalayak ramai. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan sosial, stres, trauma, hingga bunuh diri bagi para korban. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan korban merasa takut berada dalam lingkungan sosial, sehingga korban akan memilih untuk mengisolasikan diri, mengumpat di rumah, dan tidak lagi berinteraksi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi para warganet dalam menyaring ujaran yang ingin diungkapkan. Kesadaran akan pidana UU ITE juga sangat diperlukan agar warganet lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pikirannya saat berkomentar. Sebelum mengunggah komentar, seharusnya kita sebagai sesama manusia ikut memikirkan dampak yang akan diterima bagi diri sendiri maupun bagi korban. Warganet dapat mengunggah ungkapan yang dirasa bermanfaat dan menghapus ungkapan yang dirasa dapat menimbulkan kondisi negatif. Pintar dalam menyerap suatu opini juga sangat penting agar ujaran kebencian kedepannya tidak menjadi sebuah tren yang bisa diminimalisir. Perkenalkan, saya Sania Munawara sebagai pembicara penutup akan menyimpulkan mosi yang telah kami bahas pada hari ini. Kami sebagai tim Pro setuju dengan maraknya ujaran kebencian sosial media yang terjadi pada akhir-akhir ini. Seperti yang telah dibahas oleh pembicara pertama, hal ini menyebabkan banyak keresahan bagi pengguna. Faktor pendorong pengujaran kebencian melakukan hal itu biasanya karena permasalahan emosional pribadi, berita bohong, dan bahkan sekedar iseng. Pembicara 2 juga berkata, ujaran kebencian membuat adanya perpecahan antar kelompok dan menyebabkan rasa trauma bagi si korban. Karena hal tersebut, akhirnya pemerintah membuat pasal-pasal terkait hal ini. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 2 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pembicara 3 juga menjelaskan, media sosial merupakan tempat terbuka dalam menyampaikan opini. Akibatnya, ujaran kebencian dilontarkan dapat terlihat oleh khalayak ramai. Harapannya sebaiknya pengguna media sosial berpikir dulu sebelum berkomentar, karena hal ini memberikan dampak yang tidak baik bagi si korban. Dan kesadaran akan pidana UU ITE
sangat diperlukan mengenai hal ini agar warganet lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pikirannya saat berkomentar. Semoga masyarakat lebih cerdas dalam menyerap dan menyampaikan opini agar ujaran kebencian kepada kedepannya bisa diminimalisir dan tidak lagi menjadi sebuah tren. Itu saja penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih.